Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa bersama saya, Frater Christian Theophilus Ponto, dalam Renungan Harian 7 Oktober 2020 dengan tema Tuhan ajarilah kami berdoa, yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Saudara terkasih, Injil hari ini berkisah perihal salah seorang murid yang meminta Yesus untuk mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Memenuhi permintaan tersebut, Yesus akhirnya mengajarkan mereka cara untuk berdoa. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa para murid yang senantiasa selalu ada dalam kehidupan Yesus, yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus, meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa? Dan bukankah para murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi yang semenjak kecil telah diajarkan cara untuk berdoa dan tentunya telah menguasai berbagai jenis doa? Jelaslah ada sesuatu yang sangat mengagumkan, ada sesuatu yang sangat menarik dari doa-doa yang telah dibawakan Yesus, yang sempat bahkan didengarkan oleh para murid. Hal inilah yang membuat para murid Yesus meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Ada yang menarik, ada yang mengagumkan, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang terkandung dalam doa-doa yang dibawakan oleh Yesus sendiri. Oleh sebab itu, para murid meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Dan memang benarlah, dari rumusan-rumusan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid, kita dapat melihat doa itu begitu singkat, namun kaya akan makna. Saudara terkasih, dari rumusan doa yang Yesus ajarkan kepada para muridnya, kita melihat bahwa dalam berdoa, para muridnya diminta pertama-tama untuk menyapa Bapa. Bapa yang adalah Allah, Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang memberikan kasih karunia-Nya melalui putranya yang terkasih bagi kita semua. Yang kedua, rumusan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, mau menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus mau memohonkan doa supaya daya ilahi dapat bekerja dalam kehidupan kita dengan menerima kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu harus diterima, harus senantiasa kita doakan supaya benar-benar daya kuasa Allah dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Kedua, rumusan berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, mau menunjukkan agar supaya doa-doa kita sebagai murid Kristus, tentunya dalam menantikan kerajaan Allah itu, kita membutuhkan roti yang berasal dari Allah sendiri. Dengan kata lain, rumusan ini mau menunjukkan bahwa kita sebagai manusia membutuhkan kekuatan fisik melalui makanan yang tentunya kita mohonkan pada Allah sendiri. Dengan demikian, Allah menjadi pusat kehidupan kita untuk menerima kekuatan-kekuatan fisik demi menjalankan kehidupan ini sambil menantikan kerajaan Allah datang. Yang ketiga, rumusan dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mau menunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus
kita senantiasa harus meminta, memohonkan pengampunan dari Allah sendiri. Allah yang adalah kasih, mencintai kita, mau menyelamatkan kita, dan hal itu telah nyata ketika Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ia utus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian, pengampunan dari Allah senantiasa harus kita mohonkan sebagai seorang pengikut Kristus. Inilah pengampunan sejati. Kualitas pengampunan manusia tidak diukur ketika manusia mengampuni sesamanya, tetapi dari nilai permohonan pengampunan itu kepada Allah. Dengan demikian, tentunya sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa berdoa, memohon kepada Tuhan dalam keseluruhan doa kita untuk sebuah pengampunan dosa. Saudara terkasih, inilah doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya, dan tentu juga yang Ia ajarkan kepada kita semua. Inilah doa yang sederhana namun kaya. Inilah doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bentuk doa itu dalam kehidupan sekarang ini kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Hari ini juga gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Melalui perayaan ini, gereja mau mengajak kita untuk senantiasa berdoa, khususnya berdoa rosario. Melalui doa-doa yang kita daraskan dalam 1/5 ruas rosario, gereja mau mengajak kita untuk senantiasa meminta bantuan kepada Maria lewat doa-doa Salam Maria dalam butir-butir rosario, memohon perlindungan, memohon kekuatan agar Bunda Maria selalu menaungi, menjaga gereja dan tentunya umat Allah yang Ia kasihi. Saudara-saudari sekalian, moga-moga melalui pesan sabda Yesus yang kita dengarkan hari ini, melalui peringatan perayaan pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario, kita senantiasa mendekatkan diri pada doa, senantiasa tekun, setia untuk berdoa dalam segala kesibukan, dalam segala kelelahan, dalam setiap kemalasan hidup.